Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endah Gusteti Hamzah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait soal pra-asesmen nasional numerasi kelas 8 SMP. Kita lanjutkan dari soal yang ke-13. Nah, jadi soal sebelumnya sudah ada dari 1 sampai 12 ya. Silahkan bisa cek di link bagian atas. Nah, di sini diketahui beberapa toko pakaian memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Nah, semua toko menjual barang yang sama. Nah, di sini ya ada Bershka, H&M, Pull & Bear, Stradivarius gitu ya. Diskonnya juga beda-beda. Di sini diketahui bahwa Raisa ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Nah, di sini karena menjual barang yang sama dengan harga sebelum diskon atau harga normal yang sama, maka kita hanya perlu memilih barang dengan harga termahal. Jadi kita bandingkan baju dan celana, siapa yang paling mahal? Ternyata celana ya di sini yang paling mahal. Terus lihat di kolom diskon yang celana, mana yang diskonnya paling besar. Oh, ternyata di sini ya 25% itu ada di toko Bershka, sehingga toko yang paling murah adalah toko Bershka. Seperti itu. Di jawabannya A. Iya, soal selanjutnya di sini diketahui beberapa toko memberikan diskon atau potongan harga. Kemudian tabel berikut menunjukkan daftar harga normal atau sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Di sini ada ya tabelnya. Kemudian pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian di toko Stradivarius. Nah, berarti di sini kita berfokus ke tabel yang baris terakhir ini ya. Nah, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nah, kita cek dulu untuk pernyataan pertama. Membeli 6 baju di Stradivarius dengan harga normal sama dengan membeli 8 baju dengan harga diskon. Oke, berarti kita cari dulu ya harga 6 baju untuk harga normal. Berarti kan 6 baju itu harga normalnya 500.000, berarti 6 kali 500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Sedangkan untuk harga 8 baju harga diskon, 8 baju harga diskon berarti 8 kali, lihat diskonnya, baju itu diskonnya 25%, berarti yang harus kita bayar sebanyak 75% ya. 8 kali 75 per 100 dikali 500.000, ternyata sama ya, sama 3 juta rupiah. Berarti pernyataan pertama benar. Boleh kita centang di sini. Kemudian pernyataan kedua, besar diskon pembelian 3 baju di toko Stradivarius sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Kita cek dulu ya. Untuk diskon 3 baju, berarti kan 3 kali diskonnya tadi 25% dikali 500.000 sama dengan 375.000. Sedangkan harga 1 baju setelah diskon itu 75%-nya ya. 75% kenapa? Karena diskonnya 25%. Dikali harga normalnya 500.000 dan diperoleh hasil sama ya, ternyata beneran sama. Berarti pernyataan kedua itu benar. Kemudian pernyataan terakhir, harga 1 baju setelah diskon paling murah. Demikian juga harga 1 baju dan 1 celana setelah diskon. Nah, di sini kalau kita lihat harga 1 baju diskonnya ini 25% lebih besar dibanding dengan toko-toko yang lain. Berarti benar ya, harganya paling murah. Tapi ketika pernyataan selanjutnya ini ada 1 baju dan 1 celananya juga, jadi diskonnya paling murah gitu ya, harganya paling murah. Betul nggak? Tidak ya, karena di soal sebelumnya harga yang paling murah itu ada di toko Bershka. Berarti pernyataan ini tidak benar atau salah.
Nah, selanjutnya dengan stimulus yang sama ya, dengan soal-soal sebelumnya, tapi di sini pertanyaannya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, di sini yang pertama, selisih harga satu baju setelah diskon di toko Pull and Bear dan toko Stradivarius adalah 25.000. Nah, yang kedua, harga paling murah untuk satu celana setelah diskon adalah toko H&M. Betul atau salah ya? Kita coba satu. Yang pertama, selisih harga satu baju setelah diskon. Berarti kita peruntukan dengan diskonnya. Kita lihat untuk Pull and Bear dan Stradivarius, ya ini ya, selisih diskonnya berapa? Selisih diskonnya 5% ya, 25% dikurang 25% dari harganya 500.000. Nah, berapa 5% dari 500.000 itu? Adalah 25% ya, 5/100 dikali 500.000. Dan pernyataan pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, harga yang paling mahal satu celana itu ada di mana? Paling mahal berarti diskonnya paling kecil ya untuk satu celana, dan diskon yang paling mahal itu ada, diskon yang paling kecil atau harga yang paling mahal itu ada di toko Stradivarius nih, hanya 10% ya. Berarti yang paling mahal itu seharusnya di toko Stradivarius. Artinya pernyataan kedua salah. Lanjut dengan stimulus yang sama, tapi di sini ada keterangan lanjutannya. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Ya, tentunya ya. Pasangkanlah barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri, yang sebelah ini, dengan harga yang tepat setelah diskon pada yang sebelah kanan. Nah, berarti kita harus cari harga masing-masing barang dan dari toko yang berbeda ya. Yang pertama, harga satu baju di toko Bershka. Nah, toko Bershka baju. Nah, di sini diskon 10%, berarti kita hanya perlu membayar 90% dari 500.000 dan diperoleh harganya 450.000. Lanjut, sekarang harga satu celana di toko Stradivarius. Stradivarius itu satu celana diskonnya 10% nih, berarti kita bayar 90% dari harga celana normalnya 1 juta. Diperoleh harganya 900.000. Kemudian lanjut, harga satu baju di toko Pull and Bear. Pull and Bear baju itu diskon 20%, berarti kita hanya membayar 80%-nya dari harga baju 500.000 menjadi 400.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya ini harga satu celana di H&M. Celana di H&M diskon 20%, berarti kita bayar 80%-nya dari 1 juta. Harganya 800.000. Nah, kalau misalkan kita mau pasangkan gitu ya. Tadi satu baju di Bershka itu 450, kemudian satu celana di Stradivarius 900.000, satu baju di toko Pull and Bear 400.000, sedangkan satu celana itu 800.000. Nah, seperti ini dipasangkan itu ya, diarahkan. Baik, selanjutnya di sini dengan masih stimulus yang sama ya. Nah, di sini ada tambahan keterangannya. Fahira ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di toko Stradivarius tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat kembalian 50.000, Fahira harus belanja di toko apa? Nah, otomatis kita harus tahu dulu ya uang yang ada atau uang yang dimiliki sama Fahira itu berapa sih? Nah, berarti kan tadi di sini uangnya cukup membeli di Stradivarius satu baju sama satu celana. Berarti uang Fahira itu sama dengan harga satu baju dan satu celana. Hitung dulu ya. Harga satu bajunya itu di Stradivarius itu 25% diskon, berarti dibayar 75%-nya dikali 500.000, sedangkan untuk celananya jadi ditambah diskonnya 10%, berarti dibayar 90%-nya dikali 1 juta dan diperoleh jumlah totalnya itu 1.275.000. Nah, ini adalah uang yang Fahira miliki.
Nah, kan perlu kembalian 50.000 ya ceritanya. Berarti kita harus cari toko yang lebih murah. Dari mana? Dari lihat yang lebih besar lagi untuk diskon celananya. Karena kan di sini celana yang paling mahal kan, berarti cari lagi yang lebih besar diskonnya. Nah, misal yang Pull and Bear nih lebih besar diskonnya. Cari harga satu baju dan satu celananya. Disesuaikan ya, untuk baju diskon 20% berarti dibayar 80%, sedangkan untuk celana hanya dibayar 85%-nya dan diperoleh hasil 1.250.000. Ternyata masih sisanya 25.000 ya, bukan 50.000, belum yang kita harapkan. Berarti kita cari lagi yang lebih murah lagi untuk harga celananya atau diskonnya yang lebih besar lagi. Nah, kita coba di H&M ya di sini. Kita cek lagi untuk harga di H&M. Satu baju diskon 15% berarti dibayar 85%. Sedangkan celananya 20% diskonnya dibayar 80%. Sehingga diperoleh nih total belanjaannya kalau di H&M itu 1.225.000. Dan sisanya 50.000 nih. Pas ya, dapat sisanya 50.000 berarti Fahira harus belanja di toko mana agar kembaliannya 50.000? Fahira harus berbelanja di toko H&M. Berarti yang dipilih adalah toko H&M. Seperti itu. Nah, soal berikutnya ini sudah berbeda stimulus ya. Di sini tentang tarif parkir di mall. Nah, di sini ada tarif parkir mobil di Mall Grand Indonesia. 1 jam pertamanya 6.000, sedangkan setiap jam berikutnya itu 2.000 bertambahnya. Untuk di Mall Tamrin City 1 jam pertamanya 2.000, sedangkan harga untuk setiap jam berikutnya adalah Rp4.000. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya. Nah, tentukan pernyataan yang benar dan salah. Di sini ada 4 pernyataan. Kita cek pernyataan pertama. Biaya parkir 1 jam pada Mall Grand Indonesia sama dengan biaya parkir mobil 2 jam pada Mall Tamrin City. Nah, kita cek dulu ya. Nah, untuk melihat ini kan harus tahu dulu ya, harga 1 jamnya di Grand Indonesia itu kan sudah diketahui di sini 6.000 ya. Kalau misalkan 2 jam di Tamrin City berarti kan 1 jam pertamanya 2.000, jam keduanya dia 4.000. Jadi 2.000 ditambah 4.000, ternyata sama-sama 6.000 ya, betul. Berarti pernyataan pertama benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Biaya parkir dalam 6 jam. Biaya Grand Mall Indonesia lebih mahal dari Mall Tamrin City. Oh, jadi kalau misalkan parkir 6 jam kita cek harganya ya untuk Mall Grand Indonesia dan juga untuk Tamrin City. Nah, untuk Mall Grand Indonesia untuk 6 jam, jam pertamanya dia 6.000, tapi untuk 5 jam selanjutnya itu 2.000. Makanya di sini 6.000 ditambah 5 kali 2.000, hasilnya 16.000. Sedangkan untuk Mall Tamrin City, jam pertamanya itu 2.000 dan 5 jam selanjutnya 4.000. Maka di sini 2.000 ditambah 5 kali 4.000, hasilnya 22.000. Nah, siapa yang lebih mahal? Ternyata yang lebih mahal adalah Mall Tamrin City. Artinya pernyataan kedua salah ya. Harusnya yang lebih mahal itu adalah yang Mall Tamrin City. Lanjut ke pernyataan ketiga. Biaya parkir mobil pada Mall Grand Asia dan Mall Tamrin City tidak akan pernah sama. Nah, kita coba buat tabelnya nih ya. Di sini untuk MG itu Mall Grand Indonesia, kemudian MTC ini adalah Mall Tamrin City. Untuk 1 jam pertama itu kan tadi 6.000 sama 2.000 ya, masing-masing sudah ada di soal. Kemudian untuk di Grand Indonesia karena bertambah 2.000 berarti jam keduanya 8.000, jam ketiganya 10.000 ya, bertambah 2.000. Sedangkan untuk Tamrin City nambahnya 4.000. Jadi jam pertamanya 2.000, jam keduanya 6.000, jam ketiganya 10.000, jam keempatnya 14.000. Nah, ini ada perbedaan harga. Apakah tidak akan pernah sama harganya untuk jam yang sama?
Di 1 jam beda, di 2 jam beda. Ternyata di 3 jam ini harganya sama. Berarti harga parkirnya ini pernah sama, yaitu di jam ke-3. Artinya pernyataan ketiga itu salah ya. Kemudian sekarang ke pernyataan keempat, biaya parkir dalam 3 jam Mall Tamrin City lebih murah dari Mall Grand Indonesia. Nah, sudah jelas ya di sini dari tabel yang sini, untuk di 3 jam harusnya harganya itu sama. Berarti pernyataan keempat salah. Berikutnya di sini dengan stimulus yang berbeda mengenai kambing dan ayam. Di sini ditampilkan langsung 2 soal, nomor 19 dan nomor 20. Di sebuah ladang terdapat 47 hewan yang terdiri atas kambing dan ayam. Banyak kaki seluruhnya 118 kaki. Nah, pertanyaan pertama nih soal 19. Banyaknya kambing pada ladang tersebut. Nah, untuk mencari banyaknya kambing, otomatis kita harus menyederhanakan dulu bentuk cerita ini, atau istilahnya kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal, untuk banyaknya ayam, itu kita misalkan dengan A, dan untuk banyaknya kambing kita misalkan dengan K. Jadi inisialnya ya, A untuk ayam, K untuk kambing. Nah, sebenarnya bisa pakai huruf apa aja sih, cuma di sini diambil hurufnya perwakilan inisial. Nah, berarti kita ubah dulu nih. Pernyataan pertama, 47 hewan, ada ayam, ada kambing. Artinya, banyaknya ayam ditambah banyaknya kambing, semuanya ada 47. Atau ketika kita ubah ke dalam bentuk aljabar adalah A ditambah K sama dengan 47. Kemudian yang ada lagi nih, ada keterangan 118 kaki hewan ya. Ada kaki ayam, ada kaki kambing. Kaki ayam ada 2, kaki kambing ada 4. Jadi kita tulisnya 2A tambah 4K sama dengan 118. Nah, kemudian kita bagi 2 nih si persamaan ini agar lebih sederhana. Gitu. Jadi masing-masing kita bagi 2 diperoleh A tambah 2K sama dengan 59. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi salah satu variabel atau kita selisihkan. Nah, di sini A ditambah 2K sama dengan 59 dikurangi A tambah K sama dengan 47 kita kurangi. Cara pengurangannya, A dikurang A, 0 ya, habis. 2K dikurang K, 1K atau K. 59 dikurang 47 adalah 12. Maka di sini diperoleh kambingnya ada 12 dan ayamnya 35. Kenapa 35? Karena total semuanya itu harus ada 47 hewan. Kalau sudah ada 12 berarti sisanya kan ayam ya. Sisanya ayam itu 47 dikurangi 12 sama dengan 35 ekor. Maka diperoleh ada 12 kambing dan 35 ayam. Nah, di nomor 19 hanya ditanyakan kambingnya, berarti kita tulis 12. Tuh. Untuk soal nomor 20-nya, hewan-hewan tersebut jika dijual dengan harga ayam 40.000 dan harga kambing 2.100.000, hitunglah jumlah total harga penjualan. Semuanya ya, berarti kalikan semuanya masing-masing. Yang ayam dengan 40.000 ya, 35 kali 40.000, sedangkan yang kambing berarti 12 kali 2.100.000 rupiah. Kita kalikan ya masing-masing dan diperoleh total penjualannya itu 26.600.000 rupiah. Oke, di soal ini ternyata stimulusnya berbeda juga. Di sini sudah ada gambar ya, paket dari KFC nih, ada paket 1 dan paket 2 dengan berbeda isinya ya. Paket 1 isinya 1 nasi, 1 ayam itu harganya 20.000, sedangkan paket 2 1 nasi 2 ayam itu 32.000. Jika Yusuf membeli 3 nasi dan 5 potong ayam, berapakah uang yang harus Yusuf bayarkan dengan berpatokan pada gambar di atas? Artinya,
untuk yang ini kita misalkan gitu ya, kita misalkan untuk harganya kita sama, mau dia ayam potongannya ini paha gitu, yang ini sayap gitu ya, kita samakan gitu, satu potong ayamnya harganya sama gitu. Nah, kita coba lihat dulu ya, di ini penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya. Kita harus memisalkan untuk nasi, misalkan dengan N gitu ya, untuk ayam dengan harga masing-masingnya, harga nasi, harga satu nasi itu N, harga satu ayam itu A. Nah, untuk paket 1 kita ubah bentuknya, berarti N ditambah A sama dengan 20.000, sedangkan untuk paket 2 N ditambah 2A sama dengan Rp32.000. Kemudian apa? Kita eliminasi atau kita selisihkan ya, paket 1 dan paket 2-nya. Kita kurangi N dikurangi N itu 0, 2A dikurangi A itu A, 32.000 dikurangi 20.000 sama dengan 12.000. Nah, karena ayam satunya itu 12.000, nah kalau di paket 1 kan ada satu ayam satu nasi nih, berarti satu nasinya tinggal berapa lagi? Tinggal 20.000 dikurangi 12.000, jadi harga satu nasinya 8.000. Diketahui ya, sekarang sudah ada harga masing-masingnya. Untuk harga satu ayam 12.000 dan untuk harga satu nasi itu Rp8.000. Sekarang kalau misalkan belinya 3 nasi 3 ayam, berarti tinggal dikalikan masing-masing ya. Untuk 3 nasi berarti 3 kali 8.000 dan untuk ayam 5 kali 12.000. Sehingga diperoleh total harganya itu adalah 84.000. Oke, untuk berikutnya di sini ada stimulus tarif taksi konvensional. Buka pintu 12.000 dan harga per kilometernya atau tarif per kilometernya 8.000. Tentukan benar salah pernyataan berikut. Ada 3 pernyataan ya. Nah, berarti di sini sebelum kita mengecek pernyataannya, kita harus tahu dulu nih gimana sih pola tarifnya. Nah, di sini ada buka pintu 12.000. Terus ada harga untuk per kilometernya. Artinya kalau misalkan ini nih buka pintu itu artinya dalam kondisi jaraknya itu masih 0 km belum jalan, itu harganya sudah ada 12.000. Sedangkan untuk per kilometernya itu 8.000, artinya di 1 kilometer itu bertambah 8.000 menjadi berapa? 12 tambah 8.000 20.000 untuk 1 kilometer pertama. Untuk kilometer selanjutnya berarti nambah lagi 8.000 menjadi 28.000 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana sih pola untuk tarif ini? Nah, sebenarnya kita tinggal mengalihkan nih, karena setiap kilometer itu bertambah 8.000. Nah, kalau kita lihat nih di harga yang 2 kilo atau tarif di 2 kilometer, ini kan dia bertambah 8.000-nya sudah 2 kali ya. Nih, 2 kilometer nambah 8.000-nya sudah 2 kali. Kemudian ditambah dengan harga yang ini, harga yang 0 pas buka pintu. Jadi sebenarnya polanya hanya mengalihkan ya 8.000 harga penambahan per kilometer dikalikan dengan X ditambah dengan harga ketika buka pintu, ketika 0, kilometernya 0. Nah, X-nya ini adalah sebagai jaraknya, jadi nanti tinggal diganti nih, kalau 1 km berarti 1, kalau 2 km berarti 2 gitu X-nya. Nah, kita coba cek ke pernyataan pertama. Pada 2 km pertama, biaya tarif taksinya Rp28.000. Nah, kalau misalkan kita tadi udah cek kan ini sudah ada ya, tarifnya Rp28.000 betul. Nah, kalau misalkan kita pakai pola atau fungsi taksinya nih, fungsi harga taksinya nih di sini 8.000 X ditambah 12.000. Berarti kita ganti X-nya dengan 2, 8.000 dikali 2 ditambah 12.000. Dan hasilnya pasti akan sama ya, Rp28.000. Artinya pernyataan ke-1 itu
benar. Kemudian untuk jarak perjalanan sejauh 4,5 km tarifnya sejumlah 47.500. Nah, kita pakai fungsinya aja ya, kita ganti X-nya menjadi 4,5. Maka di sini 8.000 kali 4,5 ditambah 12.000. Ternyata diperoleh tarifnya itu sebesar Rp48.000. Artinya pernyataan ini yang kedua itu salah ya. Pernyataan kedua salah. Nah, lanjut ke pernyataan ketiga. Ali membayar taksi 92.000, maka jarak tempuhnya 10 km. Nah, kalau tarif 10 km berarti tinggal ganti X-nya dengan 10 ya, 8.000 kali 10 ditambah 12.000. Dan ternyata diperoleh hasil 92.000. Benar ya, sama dengan pernyataan. Artinya pernyataan ketiga benar. Oke, selanjutnya ini di soal 23 dengan stimulus yang sama ya dengan soal sebelumnya. Jika A2 membayar taksi Rp200.000 dengan jarak yang ditempuh sepanjang 15,5 km, maka hitunglah uang kembalian pembayaran taksi tersebut, jelaskan. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa sih harga atau tarif untuk 15,5 km. Nah, dari yang sebelumnya kan kita udah tahu ya, si fungsinya itu tarifnya 8.000 kali X tambah 12.000. Berarti kita ganti X-nya dengan 15,5 ya, dan diperoleh hasil Rp136.000. Berarti untuk menghitung uang kembaliannya kita tinggal mengurangkan ya, 200.000 dikurangi 136.000 sama dengan Rp64.000. Ya, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir video. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.